Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Selawat serta salam semoga Allah curahkan kepada dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada keluarga, umumnya para sahabat dan kepada tabi'in wa tabi'in. Alhamdulillah, telah hadir kita bersama yaitu Ustaz Syahrul Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema yang akan dibawakan pada siang hari ini adalah dasarnya sedekah. Sebelumnya kita mulai dengan baca bismillah sebagai doa buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saudara moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya buat menyampaikan materi tentang dahsyatnya sedekah. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga saja sampai akhir Ramadan kita masih dipanjangkan umur, hingga kita tidak menyanyiakan kesempatan yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita buat mengumpulkan pahala yang begitu banyaknya yang terdapat dalam bulan Ramadan. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekah arti katanya benar. Maksudnya adalah orang yang bersedekah berarti imannya benar. Bukti iman gemar sedekah. Makanya orang yang bersedekah berarti imannya benar. Sengaja Ustadz menyampaikan dahsyatnya sedekah supaya kita gemar bersedekah. Ada apa dengan sedekah? Benarkah dahsyatnya? Pernah nggak mengalaminya? Iya, pernah mengalaminya. Mungkin bukan saya doang, moderator juga pernah mengalaminya. Antum juga pernah mengalaminya. Sedekah bisa dengan senyum. Tabassumuka bi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu pada saudaramu
adalah sedekah. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Menyuruh berbuat baik sedekah. Bisa tidak berbuat maksiat juga sedekah. Senang para sahabat. Sahabat pikir Pak Moderator yang namanya sedekah milik orang kaya. Lalu bagaimana orang miskin? Sahabat pikir kalau orang sedekah itu orang kaya, kalau orang miskin gak bisa bersedekah. Mendengar itu semua, sahabat tersenyum. Tapi kita nih yang hidup di zaman seperti ini, tentunya tidak hanya mengandalkan senyum doang. Mentang-mentang senyum adalah sedekah, tiap ketemu teman sedekah senyum melulu. Sekalinya infak sedekah 2.000 melulu. Robek lagi. Betul enggak? Ini mana terjadi? Main ambil duit di dompet, main masukin ke kotak amal. Dia pergi setelah pulang dari masjid ke sebuah tempat, ke warung. Pas dia ambil dompetnya, ketukar. Astagfirullah, salah masukin. Yang mestinya dimasukin bukan yang 100.000, tapi yang ceban. Ini orang pergi lagi ke Merbot, lagi ngitung duit. Maaf Pak, tadi saya masalah masukin. Maksud Bapak bagaimana? Tadinya saya masukin 10.000, ya kemasukan 100.000 Pak. Bisa nggak tukar lagi? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Kalau buat sedekah sayang, buat belanja nggak sayang. Buat sedekah sayang, buat belanja di supermarket nggak sayang. Betul nggak? Betul nggak? Sedekah 100.000 gede, makan di warung Sunda 1 juta biasa-biasa aja. Kenapa? Mungkin nggak mengerti akan dasar sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah bagaikan sebuah butir. Setiap satu butir tumbuh menjadi beberapa cabang. Maksudnya 7 buah cabang, setiap cabang tumbuh 100 butir. Berarti kalau 7 cabang, setiap cabang 100 butir, di total berapa jumlahnya Pak Moderator? Itu hanya sendiri. Lihat akal kalkulator. Kalau 7 cabang, 1 cabang 100 kali 700 butir. Berarti dasarnya sedekah itu akan Allah lipat gandakan rezeki yang terus menerus. Yang Allah akan lipat gandakan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Kok bisa? Ini maunya Allah. Alhamdulillah. Emang ada buktinya Ustaz? Itu kan akal-akalan Ustaz. Ya enggak? Ini yang belum mengerti iman. Tapi kalau yang mengerti, imannya menghujam, dia enggak ragu-ragu lagi. Yang beriman Allah. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 261. Jelas tentang sedekah. Apa buktinya Ustaz? Dulu ada anak SMA ingin masuk ke perguruan tinggi di daerah Jogja. Rupa-rupanya sebelum mengikuti ujian negara, ia jatuh sakit, tiba-tiba stroke. Anak muda stroke, apalagi orang tua. Gak nyangka udah canggih penyakit sekarang. Berobat ke dokter gak sembuh-sembuh. Berobat ke orang pintar gak sembuh-sembuh itu penyakit. Dia datang ke Ustadz. Ustadz nyaranin, coba kumpulin anak-anak yatim, kemudian santuni mereka. Udah Ustadz menyampaikan ceramah, kumpulin anak yatim, santuni mereka. Ini dikerjakan oleh anak muda yang sedang stroke. Tentunya dananya dari orang tuanya. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang semula penyakitnya belum sembuh,
Kalau dulu cuma duduk doang, sekarang sudah mulai bisa berdiri. Kalau dulu belum bisa melangkah, mulai kakinya sudah bisa melangkah. Dan akhirnya setahun kemudian, liatin gue dong, gue udah begini, segini doang, gambar nih. Yang kelihatan moderator. Nah saya udah berdiri, bagian pinggang doang yang kelihatan. Kalau perutnya ramping mending, agak gendut. Betul Pak? Betul aja. Ya salam. Akhirnya singkat kata sembuh. Ini anak muda dari stroke. Kenapa? Karena mengumpulkan anak-anak yatim. Karena memberikan sedekah pada anak-anak yatim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan itu saja. Dia coba lagi ikut ujian negara. Dia lulus. Dan ternyata diterima di Universitas Gajah Mada. Ini salah satu buktinya. Begitu dahsyatnya sedekah. Ada yang ngomong, itu mah kebetulan Ustaz. Masih ada lagi? Masih. Tiga orang dalam goa. Yang ketika keluar dari pintu goa, ada sebuah batu besar yang nutup pintu goa. Didorong bersusah payah, tidak segera bergeser itu pintu goa. Satu orang berdoa, yang dua mengaminkan. Apa kata satu orang? Ya Allah, aku dulu pengusaha. Setiap bulan semua karyawan aku gaji semua. Satu orang karyawan yang belum mendapatkan gajinya, dia pulang kampung halaman sebelum waktunya. Lalu uang gajinya saya simpan. Lalu saya punya inisiatif, saya belikan kambing 2 ekor. Saya ternakan, saya rawat. Dan ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, kambing punya hasil dari uang gaji bawaan saya berkembang sampai menutupi tanah lapang saya. Berjalan beberapa tahun kemudian datang ini pegawai menagih uangnya. Lalu aku bawa itu karyawan saya ke tanah lapang yang saya punya. Saya tunjukin, kambing-kambing yang ada di tanah lapang milikmu. Enggak salah Pak. Kagak milikmu. Jangan bercanda Pak. Itu milikmu. Ini benar Pak. Ini milik gua. Benar Pak. Kaget. Itu akhirnya kambing-kambing yang ada tanah lapang diserahkan sama karyawannya. Kata ini orang tua, ya Allah, andai kata yang saya lakukan engkau ridha, ini termasuk sedekah di jalanmu ya Allah, keluarkan kami bertiga dari pintu gua yang menutup batu besar. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bertiga mendorong pintu gua. Gua pun bergeser dari batu besar. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Apa masih ada yang lainnya Ustaz? Ada. 8 tahun yang lalu kalau nggak salah, ini Ustaz sendiri. Ustaz beli rumah di daerah Pondok Gede. Ane kasih DP 30 juta sama yang punya rumah. Saya bilang sama mereka, sama yang punya rumah, Pak Moderator, nanti saya lunasin setelah Ramadan. Dinanya, kenapa habis Ramadan tak dilunasinnya? Ane ngomong, Ustaz panen bulan Ramadan. Ada ceramah zuhur sekarang. Ada ceramah berbuka, alhamdulillah. Ada kuliah tarawih, alhamdulillah. Ada kuliah subuh, alhamdulillah. 4. Belum yang pagi, jam 8 pagi, 5. Ternyata semula ngerti yang punya rumah. Iya tat, saya tunggu habis Ramadan tat ya, dilunasin iya. Seminggu sebelum Ramadan yang punya rumah datang ke rumah saya sama istrinya. Saya kaget juga. Ada apa Pak, Bu? Ini Pak Ustadz. Pertama-tama saya mohon maaf. Saya ada maksud dengan Ustadz. Ada masalah apa Pak? Ini Pak Ustadz. Ini apa Pak? Ini Pak Ustadz. Ngomong aja. Kan Ustadz kan udah beli rumah saya. Iya, udah kasih DP. Iya, ini suratnya. Saya segel sama materai 30 juta Ustaz DP-nya. Iya Ustaz kan lunasi kan habis lebaran ya, habis Ramadan. Iya ini taat, mohon maaf
Rumah yang Ustadz udah beli, udah saya jual. Kok dijual? Kan udah saya kasih DP. Ini suratnya. Saya juga tahu Ustadz. Ini materai lho Pak. Atas segel. Iya Pak Ustadz. Saya kesini juga minta maaf. Udah saya jual Ustadz. Ani diem sama moderator. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb. Saya tersenyum. Akhirnya saya bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi DP yang saya berikan kemarin dipulangin kan ya? Iya Tat, ini DP-nya. Saya pulangin berapa? 30 juta. Ini saya pulangin. Kalau gitu jangan 30 juta yang dipulanginnya ke saya. Cukup 25 juta aja. Hah? Ini yang benar Tat? Benar. Pulangin DP saya cukup 25 juta aja. Yang 5 juta buat bapak sama ibu. Kok gitu Tat? Ya bang begitu. Ini benar Tat? Benar. Ada matanya berlinang. Kok malah saya dikasih 25 juta Pak Ustadz, pada saya yang salah. Saya jual rumah yang saya beli dan udah kasih DP. Gak apa-apa Pak. Saya tahu Bapak butuh. Gak mungkin rumah yang udah saya beli dijual. Kalau Bapak gak butuh, apalagi Bapak, saya kan Ustadz. Saya tahu Bapak kepepet banget. Iya kan? Iya betul kan? Syukur deh. Alhamdulillah. Akhirnya pulang. Ini Bapak sama istrinya. Tak lama kemudian Pak Moderator, baru berjalan seminggu, ada telepon dari Indosat Pusat yang di Monas. Ustaz Syahrul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa gak Ustaz tur dakwah keliling ke berbagai macam daerah bersama Indosat? Langsung saya ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Kenapa cuma 5 juta? Oh begitu 10 juta, terima kasih. 5 juta aja langsung diganti berkali-kali lipat. Saya dibawa sama Indosat Pusat keliling untuk tabligh akbar bersama-sama Indosat. Alhamdulillah. Dan sekarang keluarin duit dah. Alhamdulillah. Mungkin masih belum apa tergugah. Sebelum itu, ini pernah saya ceritakan juga, tetangga ada yang meninggal. Yang meninggal anaknya yang usia 2 tahun. Karena saya sebagai tetangga, saya tajiah, saya mandikan, saya kafanin, saya sholatkan. Kemudian saya bilang, turut berduka cita. Terima kasih Ustadz, matur nuwun. Oke Bu. Ustadz, boleh saya ngomong? Monggo. Tadi kakek cucu saya di Sragen nelpon minta cucunya yang almarhum ini minta dimakamkan di Solo, di Sragen. Ustadz kan tahu saya gak punya duit tukang sayur. Ya udah Bu, kalau gak punya duit makaman di sini aja. Saya tahu Tat, tapi kan ini amanah dari kakek anak saya. Udah makaman di sini aja Bu. Tolong Tat, kakeknya minta cucu dimakamkan di Solo, di Sragen. Air matanya berlinang. Saya teringat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifa falyakul khairan aw liyasmut. Akhirnya saya ambil dompet, saya beli kertas warna merah, beberapa lembar warna merah, saya berikan sama itu ibu. Dia bersyukur, terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Tapi tolong Kak, anak saya dibawa ke Sragen. Ah, kan udah gue kasih. Masih nangis, masih minta saya membawa anaknya ke Sragen. Akhirnya saya telepon ambulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Ustaz Sarusya. Tolong kirimkan ambulan rumah saya. Ada apa Ustaz?
Tetangga saya kebetulan profesinya tukang sayur, anaknya meninggal. Usia 2 tahun, minta dimakamkan di Sragen, Jawa Tengah. Ada nggak mobilnya? Ada tak ambulannya? Cuman yang nggak ada supirnya. Hah? Supirnya? Ada-ada aja lagi. Supirnya nggak ada. Saya diam aja. Air mata ini ibu terus menetes. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Akhirnya saya telepon lagi ambulan, alhamdulillah supirnya udah ada. Siapa tak? Gua. Akhirnya saya bilang, saya supirnya, saya belum punya SIM hari itu pak, baru bisa bawa mobil seminggu. Ini untung-untungan aja. Boleh nyenggol, orang SIM gak punya. Ambulan datang jam 4 sore ibu. Lalu jenazah saya bawa, saya masukkan ke ambulan. Orang tuanya, bapak dan ibunya saya suruh duduk di belakang. Saya berangkat ke Sragen. Sampai di Sragen jam 1:30 malam. Nyasar setengah jam. Itu berbuat baik Pak Moderator. Gimana nyari jablay? Berbuat baik aja masih nyasar. Bagaimana berbuat jahat? Maksudnya jangan sampai punya kesimpulan kalau sudah berbuat baik lancar. Enggak. Masih aja ada ujian-ujian. Saya diberi minum. Saya buru-buru pulang ke Pondok Gede. Dan sejak saat itu Pak Moderator, teman-teman sekalian, saya gak menyangka rezeki saya bertambah berlipat-lipat ganda. Kadang-kadang sebulan dapat 30 juta, 40 juta, kosong 5 bulan. Alhamdulillah. Tapi gak pernah saya alami Pak. Paling-paling saya dapat 5 juta 10 juta dulu. Tapi ini terjadi. Terjadinya setelah saya sengaja mayit ke Sragen. Saya sujud syukur, saya angkat 2 tangan. Sayang, cuma 1 mayat. Coba 2 ya. Moderator kalau mau mati. Kalau mau mati, telepon. Kirimin aja sama istri. Mi, lu telepon Sasaruda. Makan apa? Kemarin mau meninggal. Dia ngomong. Siap diantar. Insya Sodako bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan senyuman, bisa dengan uang, bisa dengan uang dan tenaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 aja 40 juta, gimana 2 Pak? Itu bagi yang ngerti, yang mengerti dahsyatnya sodako. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, nanti menjelang maghrib sambil pulang naik motor, debetin tuh angkot-angkot. Sebelum ke angkot beli aqua 10. 1 aqua berikan ke tiap-tiap angkot. 1 angkot 10. Bilang sama di angkot, Pak nanti kalau buka sama aqua yang saya beli ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lihat ada apa besok gerangan pada diri kita yang sudah bersedekah. Apalagi kita sedekah kepada orang yang berpuasa, pada supir angkotnya, pada keneknya, pada orang yang belum sempat membeli air mineral, membeli kurma, kita berikan satu persatu mereka. Dahsyat sedekah tadi. Saya lakukan bukan di bulan Ramadan yang tadi saya cerita. Bagaimana kalau saya lakukan di bulan Ramadan? Dahsyat dan luar biasa. Kalau di luar bulan Ramadan 700 kali lipat. Bagaimana kalau sedekah dilakukan di bulan Ramadan? Allah yang menghitung pahalanya. Kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak Adam buat dirinya illa sauma, kecuali puasanya. Dia puasa karena aku, dia lapar karena aku, dia haus karena aku, dia tidak menyentuh istrinya karena aku, di siang hari, pagi hari, sore hari karena aku yang menghitung pahalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Kalau saya panggil Bu, jawab ya. Bu. Bu.
Bu, 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 bu. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Yang umur sudah 30 tahun belum laku-laku. Ada. Tunjuk tangan. Yang udah janda 2 tahun belum laku-laku. Yang kerja udah lama nggak naik pangkat. Banyak. Semuanya. Bener, Pak. Bener. Kamu. Dia main bener-bener aja. Bener, Pak. Allahu Akbar. Yang sakit udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Yang sudah janda 2-3 tahun belum laku-laku. Yang usia sudah 27, 28, 29, 32, 33. Dia seorang perempuan belum laku-laku. Dia laki-laki kerja sudah lama tapi gaji gak naik. Perbanyak sedekah. Insya dapat. Dia pakai nanya dapat. Kang lenong gua. Dapat, Pak. Ustadz ini tidak kerja di sebuah instansi kayak antum. Makanya kalau kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, ketika ditanya sama yang bagian itunya, Ustadz punya slip gaji, ya kagak. Kalau kagak punya mah nggak bakal dapat pinjaman kredit motor, Pak. Slip gaji nggak punya. Emang kerjanya apa, Pak? Si matupang. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Tidak punya penghasilan yang tetap, tapi tetap berpenghasilan. Jadi goib. Goib. Antum perhatikan ini kan? Tidak punya penghasilan yang tetap, tapi tetap berpenghasilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu gimana Ustadz mancing rezekinya? Nah saya aja berangkat pagi ke Indosat, kagak naik. Oleh naik 3.000. Gope. Iya kan? Ini Ustadz kok bisa? Kan udah tahu rumusannya, udah tahu ilmunya. Saya diundang ke sini ditelepon, Ustadz tentang apa besok ceramahnya? Judulnya, saya bilang dasarnya sedekah. Apa maksudnya? Supaya yang dengerin, yuk berbondong-bondong, bergegas-gegas sedekah. Kalau keinginannya ingin tercapai, insya. Jadi kalau saya lebih banyak ceramah, saya gampang. Rajin-rajin sedekah. Ketemu satpam, kasih duit. Ketemu anak yatim, kasih duit. Ketemu orang yang udah tua, kasih duit. Ketemu keluarga, kasih duit. Ketemu orang tua kandung, apalagi kasih duit. Allahu Akbar. Itu baru dikasih. Gak lama kemudian banyak panggilan ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Terus. Baik. Ada yang nanya, Ustadz anaknya nggak dibawa. Anak saya udah kerja. Kan? Iya kan waktu itu udah kesini dia. Karena udah kerja di mana Ustadz? Sana. Telkomsel, Tanjung Pinang. Selesai kuliah nggak sempat nganggur. Langsung diterima. Ditaruh di Medan 3 bulan. Dari Medan dilempar Tanjung Pinang. Sekarang udah jadi pegawai tetap. Alhamdulillah. Bisa jadi dari bapaknya yang melakukan seperti ini, imbasnya ke anak-anaknya. Dimudahkan urusannya sama Allah. Saya tanya, mau nikah umur berapa? Kak, umur 26, Mbak. Umur 26 berarti setahun lagi. 2016. Antara Januari, Februari, Maret, April, Mei. Betul, Mbak.
Berapa dapat gajinya kamu? Baru 6 bulan kerja. Sama lembur, kadang-kadang dapat 11 juta, kadang-kadang 12 juta, Pak. Ya udah, kamu gak usah ngasih orang tua. Uang itu kamu simpan buat ngelamar seorang gadis. Nanti bilang sama calon mertua kamu, ini uang hasil jerih payah saya. Ada bantuan dari orang tuanya. Alhamdulillah. 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 Iya, anaknya digampang. Setahun yang lalu saya lagi bermain, lagi rekaman kaset CD salawat di Cibinong. Pas jam 11 malam ada telepon dari anak saya yang kuliah di Telkom University Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pik? Kok telepon malam-malam? Ini, Mbak, saya mohon maaf. Emang kenapa? Mobil rasnya ditabrak, Mbak, sama truk. Hah? Ulang-ulang. Mobil rasnya Mbak ditabrak sama truk, Mbak. Kamu ada di mana? Saya lagi baca buku di kamar kos, Mbak. Dengar suara benturan kenceng. Saya turun. Ternyata mobil rasnya penyok banyak, Mbak. Lalu yang nabrak truk, Mbak. Terus saya suruh keluar. Pas keluar, yang nabrak orangnya tua, Mbak. Tua. Dia nangis, Mbak. Kalau saya dipenjarakan, saya bingung anak-anak dan istri saya. Dek, saya ngaku salah. Lalu saya suruh jalan aja deh, Mbak. Hah? Lu suruh jalan? Rusaknya bener. Bener, Mbak. Rusak banget, Mbak. Saya diem. Tadi saya marah. Gara-gara disuruh jalan. Ketika apa alasannya? Karena sebetulnya tua, badannya kurus, punya anak banyak. Kalau diperkarakan tadi tangkep, Mbak. Kalau dia nggak bisa ganti, saya kasihan. Saya suruh jalan. Bulan besok abang nggak perlu ngasih uang jatah makan saya, Mbak. Kan 2,5 juta, iya. Abang nggak usah ngirim uang itu buat benerin Toyota Rush. Saya diem. Subhanallah. Ya udah. HP kamu jangan dimatikan. Kamu berdoa pada Allah. Dan doa tadi saya minta kedengeran di telinga Bapak. Akhirnya berdoa, ya Allah. Dari amal soleh yang saya lakukan ini, permudah kuliah hamba. Permudah hidup hamba. Amin. Dia nangis. Teman-temannya nangis. Saya juga nangis. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ternyata besoknya benar-benar uang 2,5 juta dikirim ke rekening emaknya. Mbak, Fikri kirim rekening uang 2,5 juta. Kenapa? Pulangin lagi, Mi. Pulangin lagi. Abang gak marah. Abang bangga. Mudah-mudahan dengan itu semua, dengan sedekah yang dilakukan, Fikri akan dimudahkan urusannya sama Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah jam berapa sekarang? Udah jam 1. Lanjut. Terus. Yang selanjutnya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah. Bila anak Adam meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali 3. 1 di antara 3 tersebut adalah sedekah jariyah. Perhatikan, di dunia dibalas berlipat-lipat ganda. Di dunia rezeki orang yang bersedekah terus-terusan mendapatkan balasan dari Allah yang gak pernah putus. Di akhirat juga gak putus-putusnya. Bila anak Adam meninggal dunia, putus amalnya illa min talatin sedekah jariyah. Sedekah jariyah apa? Ke masjid, sejadahnya jelek, kita pergi ke Tanah Abang, kita beli sejadah sekian meter, disedekahkan di masjid. Selama sejadah digunakan buat tempat sujud, dari rezeki kita dapat, kita sudah meninggal dunia, maka balasannya, pahalanya terus mengalir. Kita bangun madrasah,
kita sumbang anak yatim. Saya kemarin pergi ke daerah Cibarusa. Kiainya bilang, Ustadz, kalau anak yatim ini gratis. Lalu bagaimana cara menggaji guru-gurunya? Ada aja, Tat. Allahu Akbar, subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Pernah ada kekurangan enggak? Enggak sih, Tat. Kadang-kadang malah kita geleng-geleng kepala. Ada orang yang ngasih sesuatu, ngasih cek, langsung dikasihkan ke pengurus masjid. Ternyata rekeningnya, ceknya tertulis 100 juta. Dan cepat-cepat pergi, dia nggak mau dikenal siapa orang yang menyumbangkan sedekahnya yang jumlahnya 100 juta. Itu sering terjadi, sering Ustaz. Air matanya berlinang. Kemarin waktu saya ke sana, saya tes satu-satu calon-calon alumni yang akan dilepas oleh pesantren tersebut. Bapak tes juz 30, juz 29, juz 28. Kalau kamu bisa melanjutkan ayat yang saya baca, ini hadiahnya 300.000. Lalu saya baca beberapa ayat, dia langsung melanjutkannya. Saya baca lagi, dia langsung melanjutkannya. Ini buatmu. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabb. Beruntung orang yang punya uang memberikan beras buat mereka-mereka. Beruntung orang yang punya uang memberikan sedekah buat lauk pauk buat mereka-mereka. Nah, mereka-mereka nggak punya bapak lagi. Apalagi hasilnya mereka hafiz Quran walaupun baru 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sedekah itu dahsyat. Dahsyat. Senabung sampai sekarang masih meletus. Musibah di Indonesia terus-menerus terjadi. Mungkin salah satu penyebab di antaranya adalah banyak orang-orang kaya yang ada di Indonesia ini yang tutup mata untuk bersedekah, untuk berbagi, untuk menyebarkan kasih, menyebarkan cinta. Dulu ketika saya masih remaja, saya gemar mendengarkan lagu-lagu Iwan Fals. Karena lagu-lagunya lagu-lagu tentang benak pasca sosial. Sama ya? Dia juga ya? Iwan Fals juga. Lagunya begini. Seorang anak kecil bertubuh dekil, tertidur berbantal sebelah lengan, berselimut debu jalanan, bidang pohon jarak menunggu rela. Kawan setia sehabis bekerja, siang di seberang sebuah istana, siang di seberang istana sang raja. Kotak semir mungil dan sangat dekil, benteng rapuh dari lapar memanggil. Gardu dan mata para penjaga, saksi mata yang sudah terbiasa. Enak? Sampai ngantuk. Ditanya enak gak? Harus begini. Jadi melek. Ini kagak enak gak? Sampai ngantuk. Ya salam. Bu. Ya. Pak. Ya. Jadi bencana yang muncul dikarenakan banyak orang-orang kaya tidak gemar bersedekah. Oh, berarti kalau orang yang bersedekah bisa mencegah bencana? Iya. Sesekali, jangan cuma sekali 2 kali. Kita berangkat dari rumah, ada uang 100.000, 50.000, berikan sedekah. Bisa jadi setelah memberikan sedekah tiba-tiba terjadi kecelakaan dan kita terhindar dari kecelakaan. Diamalkan, dilaksanakan. Insya Allah musibah yang akan terjadi sama kita tidak akan terjadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kepada siapa yang mesti dahulukan sedekah ini? Kepada orang tua kita, orang tua kandung kita, abang kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, tetangga yang terdekat, fakir, miskin, mu'alaf. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Allah gak akan sia-siakan.
Allah Maha Luas. Dan malaikat tiap pagi mendoakan, ya Allah, bagi yang suka bersedekah, perluas rezekinya, lipat gandakan rezekinya. Tapi bagi yang bakhil, bagi yang pedit, persulit rezekinya. Malaikat yang berdoa, kira-kira apa doanya? Dahsyat Pak, luar biasa. Tadi pagi sedekah nggak? Yang kesedekah malaikat didoain, persempit rezekinya. Ada pulang-pulang, kita bersedekah. Nggak perlu gede-gede, yang penting sedikit, rutin, sedikit, rutin, sedikit, rutin, sedikit, terus menerus. Insya Allah, ya Allah, ya Rabbi, Rahmanirrahim. Satu lagi yang belum saya sampaikan. Anak saya 2 hari ini sedang sakit. Saya taruh di Facebook, ya Allah, sayangi anak kami, kasih anak-anak kami, lembutkan hati anak kami, kuatkan iman anak kami, cerdaskan otak anak kami, baguskan akhlak anak-anak kami, dan anak-anak teman kami, dan anak-anak sahabat kami. Amin ya Allah. Banyak yang bilang suka, amin, 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 amin. Karena doanya di bulan Ramadan. Satu yang belum. Tadi saya mau berangkat, masih sakit ya, sakit Mbak, ngesot Mbak, ke kamar mandi. Enggak apa-apa, kan sedang tadi udah ke dokter kemarin. Dokter dibilangkan seperti itu, sabar. Dan nanti kalau saya pulang, saya akan suruh buka tabungannya, saya suruh sedekah anak saya itu. Jadi sebelum saya ngomong nyuruh antum, nanti pulang-pulang, imam punya tabungan enggak? Punya Pak. Doain aja uangnya. Imam ambil, terserah imam. Buat apa Pak? Buat orang-orang fakir, buat orang-orang miskin. Buat apa Pak? Barangkali dengan imam mengeluarkan sedekah dari celengan yang imam sisihkan dari uang jajan, imam dia percepat kesembuhannya. Amin. Amin. Ke dokter udah. Ya kan? Diinjeksi tulang udah. Minum susu yang memperkuat tulang udah. Bapaknya menghibur udah. Ada yang belum? Sedekah. Ada yang belum? Sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah sakitnya disembuhkan. Amin. Untuk sementara waktu saya serahkan pada Bapak moderator buat mimpin tanya jawab. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Mungkin ada sesi tanya jawab dari Ahmad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Saya mau nanya, nenek saya kan telah meninggal dunia. Siapa meninggal? Nenek saya. Nenek. Uang layatannya kami sekeluarga niatkan untuk sedekahkan ke masjid dan musola yang sedang dibangun. Apakah itu benar atau salah? Dan saya mau tanya kembali yang kedua, jika kita sedekahkan niatnya untuk almarhumah atau almarhum ayah saya, itu bisa atau tidak bisa? Yang kedua apa? Jika saya niatnya sedekah, Iya. tapi saya niatkan amalannya untuk almarhum nenek saya atau almarhum ayah saya, bisa Ustaz? Ya. Bukti Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, ada yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua sudah meninggal dunia, tapi belum berangkat haji. Bisa nggak kami anaknya membadalkan haji orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Nabi menjawab, bisa. Bisa. Yang kedua,
idza mata ibnu adama in qata'a illa min talatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu. Jika anak Adam meninggal dunia putus amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Saya menyampaikan ceramah, moderator menyampaikan ceramah tentang sedekah. Sama-sama mengamalkan sedekahnya dari yang saya sampaikan. Ngomong lagi sama teman-teman yang lain. Ketika mereka mengamalkan sedekah, antum mendapatkan pahala yang terus-menerus. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Secara otomatis yang namanya anak yang soleh, ketika dia berbuat baik, maka amalnya itu langsung diberikan kepada orang tuanya. Apalagi mendoakannya. Yang jadi masalah ada ketika punya anak, bapaknya, kakeknya sudah meninggal dunia, anaknya pemabuk, anaknya tukang main kartu, anaknya suka melacur, suka berjudi. Itu yang kasihan, yang sedih adalah kakek dan bapaknya. Makanya, mumpung masih hidup, kita sebagai orang tua mengingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Saya suruh menjaga diri saya, istri saya, anak-anak saya dari apa? Dari neraka yang penjaganya malaikat yang keras. Berarti perlu ada pendidikan buat istri, buat anak-anak. Supaya apa? Terbentuk istri yang solehah, terbentuk anak-anak yang soleh dan solehah yang besok berguna di dunia wal akhirah. Enggak ngomong aja nyampe. Kamu enggak ngomong. Nyampe apa lagi ngomong? Saya niatkan sedekah ini buat bapak saya, ya Allah. Ustaz kalau lagi ceramah pergi jauh. Apa ingat dengan orang tua bapak, ya Allah. Saya berangkat ceramah ke Kuningan. Buat ayah saya, ya Allah. Enggak ngomong aja diterima, gimana ngomong? Saya begini dari bapak saya nyuruh ngaji. Dulu kalau nggak ngaji saya diempos. Saya kira saja ada kaget atau baik. Jadi saya begini ini saya dari bapak saya. Ini untungnya. Yang jadi masalah saya ulang lagi, ketika anak cucunya berbuat maksiat pada Allah, ini besok bapaknya, kakeknya akan dicampur oleh malaikat. Ketika anak-anaknya, cucunya berbuat kedoliman. Begitu, ya. Ustaz sering melakukan tuh. Oh, lagi ceramah, pergi ke Kalimantan, ceramah. Ya Allah, saya berangkat jauh meninggalkan Jakarta, pergi ke Kalimantan, pergi ke Tapanuli Selatan, ceramah depan ibu-ibu. Sampaikan pahalanya buat bapak saya. Bapak bilang begitu. Orang bapak gua, saya anaknya. Iya enggak? Alhamdulillah. Orang haji aja bisa digantikan, puasa aja bisa kita gantikan puasanya, ya kan? Yang penting anaknya. Apalagi kalau bapaknya ustadz, ustadzah, murid-muridnya banyak. Coba, anak di situ bisa anak kandung, ada lagi menafsirkan anak di situ bisa anak kandung, bisa murid-murid ngaji. Dia guru ngaji punya murid ngaji 10, yang 10 belum telur lagi jadi 1000. Ini dapat ke MLM. Ya salam. Alhamdulillah, yang penting dia menanamkan kebajikan. Dia jadi agen pelopor kebajikan. Orang jahil jadi marifah. Yang semula jahil kenal Allah. Dari siapa? Dari dirinya. Dia berangkat pagi pulang malam buat apa ngajarin ngaji? Masa Allah sia-sia? Allah gak sia-siakan, Allah akan berikan apa? Dia sedekah dengan ilmunya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya ketika ada ngajar begini ngomong, ngaji. Dia ikut ngaji gara-gara kita ngomong, ngaji. Ikut pahala. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya begitu ya. Ya. Jadi bisa dan boleh. Iya. Mungkin ada lagi dari Ahmad. Masih ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya yang tadi Ustaz sempat bilang, saya kan di hadis qudsi, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Kenapa disebutkan pahala ibadah puasa itu untuk Allah, sedangkan pahala ibadah yang lain untuk diri sendiri? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukti Bapak punya istri Bapak sudah halal. Bapak nggak sentuh istri Bapak di pagi, siang hari, dan sore hari. Kenapa? Karena taat pada Allah. Pada istri gua udah halal, tapi ketika lagi puasa gua nggak sentuh. Ya gua jadi nangis gua. Iya kan? Air putih itu halal, makanan halal, tapi haram ketika berpuasa. Itu dilakukan karena aku, kata Allah. Dia puasa karena aku, tak aku yang menghitung pahalanya. Itu maksudnya. Hebat enggak? Kita hebat. Kita hebat, makanya besok kalau sudah meninggal dunia di padang mahsyar, ketika mau masuk pintu surga, Allah berfirman, "Aina shaimun?" Mana orang-orang berpuasa karena aku? Ana ya Allah. Suruh masuk ke pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Dan pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa. Setelah orang berpuasa sudah masuk, tertutuplah pintu itu. Dan orang yang gak berpuasa gak bisa masukin. Alhamdulillah. Istri halal, baru nikah. 2 hari menjelang baru nikah. Pas hari ketiga, puasa. Kita enggak sentuh. Kenapa? Karena taat pada Allah. Dia kan aku, dipuasakan aku. Dia enggak nyentuh perempuan karena aku. Disitu karena aku. Aku yang bantu pahalanya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya udah, kalau ada gitu kita beriman aja. Pokoknya enak deh. Jadi umat Islam. Rugi yang murtad, goblok. Goblok yang murtad, goblok. Umur Nabi Nuh panjang. Ada yang 1.000 tahun umurnya. Umur Nabi kita cuma 63 tahun. Kita gak boleh iri. Tapi kalau kita menyadari, setiap bulan Ramadan, di sebelum malam terakhir Ramadan, kita memburu malam qadar. Kita salat tarawih, baca Quran, tidur sebentar, bangun lagi qiyamul lail, kita bertasbih, tahmid, takbir, kita baca buku, baca Quran, dengerin ceramah. Saat itu malam qadar, umur kita bertambah 83 tahun 10 hari. Kalau 5 tahun aja kita bertemu dengan malam qadar, 5 dari 80, udah 500 tahun umur kita. Ini hanya buat umat Nabi Muhammad. Iya enggak? Gue lihat ada yang murtad, goblok. Apa hebatnya? Kalau orang-orang Eropa yang masuk Islam, bilangnya profesor, doktor, insinyur. Tapi kalau orang Islam yang murtad, itu rata-rata kamu doa apa? Kenapa? Kadal fakru ayakuna kupron. Kemiskinan mendatangkan kekuburan. Jadi terbalik. Kalau mereka masuk Islam, gelarnya doktor, profesor. Kalau umat Islam pindah agama karena dari masalah ekonomi. Betul? Iya. Lihat. Ini ada SMS. Tadi Ana cuma ngasih sodako 10.000 sama satpam depan rumah. Biasanya saya pulang ceramah ngasihnya malam-malam. Tiap pulang ceramah 10.000. Tiap pulang malam 10.000. Tadi saya robah pagi 10.000, jamnya 10.000. Lihat, Ustadz, tanggal 1 Juli bisa nggak ceramah di kediaman Menteri Kesehatan? Alhamdulillah.
itu baru guru bahasa hari. Bukan cuma itu doang. Tadi ketika saya duduk di mobil, di belakang satpam, pakai satpam Indosat, ada SMS yang sebelumnya. Ustaz, saya ajudan Menteri Pertanian. Tanggal 8 Juli bisa nggak ceramah di kediaman Menteri Pertanian? Alhamdulillah, gue cuma ngasih 10.000 tadi pagi. Balasannya luar biasa. Coba gue ucap ya. Emang gue salah sih nggak dinaikin. Baru satu ilmunya. Tadi ketika sudah ngasih 10.000, baru ngomong kenapa gue nggak naikin 20.000 ya. Langsung dibalas. Alhamdulillah. Udah, jangan tunggu. Ulang dari sini. Ada kesempatan bersedekah. Kita lihat keajaiban yang terjadi pada diri antum semuanya. Ya, silakan. Anda jawab dulu ya. Ntar jawabnya hilang. Ya salam. Alhamdulillah. Demikianlah tadi sesi tanya jawab. Hadirin rahmatullah, ada pengumuman dari panitia. Ini ada kencereng. Jadi kita mengamalkan dasarnya sedekah ya. Ustaz dulu gitu. Ya. Kencereng ya untuk diisi. Subhanallah. Ada anak kue. Insyaallah nanti akan dibagikan kepada rekan-rekan sekalian untuk diisi ya. Nanti diambil mungkin pada akhir Ramadan. Yang kemudian pengumuman yang kedua ada perlombaan tahsin ya Pak. Insyaallah besok dan mungkin pendaftaran mulai dari sekarang. Mungkin untuk pendaftaran tujukan kepada panitia yang sudah setuju. Hadirin rahmatullah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sebelum ditutup dengan doa, kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Ustadz kami silakan untuk memimpin doa. Teman-teman sekalian, tadi saya pikir yang warna biru itu sorban atau mukena digulung-gulung. Ternyata kenceleng, dompet peduli umat Darut Tauhid. Saya nggak berdoa deh. Yang berdoa 50 ribuan taruh aja. Masing-masing gocap. 50 kali 700 berapa? 3,5 juta. 3,5 juta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi pemicu motivasi buat kita untuk bersedekah. Karena dengan sedekah derajat orang akan diangkat, rezeki akan bertambah, keinginan akan terkabul, penyakit akan sembuh, bencana akan ditunda. Dengan sedekah, karena sedekah juga ada unsur silaturahimnya, karena mendatangi orang-orang, maka akan dipanjangkan umurnya. Apalagi sedekahnya kita dahului dengan orang tua dulu, keluarga yang terdekat, tetangga, dan yang lainnya. Kita bertemu lagi nanti di Radio Sindo, gelombangnya 104,4 bersama Ustaz Syahrul Syah. Waktunya cuma 3 menit. 3 menit sebelum maghrib, setel Radio Sindo. Ada suara saya, cuma 3 menit. Yang 30 menitnya ada, cuma saya nggak tahu tanggal berapa. Kalau blognya mau dikasih, cuma ditayangannya belum tahu, saya nggak tahu. Ini saja, saya nggak perlu dengan doa. Yang penting diamalkan, gemarlah bersedekah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kita saling doa mendoakan. Karena berat badan saya baru turun dari 87, sekarang 82. Turun. Kemarin kena kolesterol, karena kegemukan, makan melulu. Yang salah panitia. Tiap undang ceramah pasti ngasih makan yang enak-enak. Kalau orang Betawi nasi kebuli,
sapi sama kambing. Nggak diterima, nggak dimakan, marah. Dimakan, kolesterol. Akhirnya anak pernah ngangkat ini aja nggak kuat. Ngangkat seperti ini nggak kuat. Karena kolesterolnya sudah dahsyat. Saya analisa, nggak jatuh, nggak keseleo, kenapa ngangkat begini nggak kuat? Mana belum punya mantu, belum punya cucu. Ternyata ketika dibawa ke dokter, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Kita saling mendoakan, yang laki perempuan jaga pola makan, banyak olahraga, karena mahal yang namanya sehat, mahal. Bayar tol, ini sakit begini nih, ngambil duit nih, kita begini sakit. Ya Allah, dong ini sakit, minta ampun, begitu sakit. Makanya jaga pola makan dan banyak olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup dengan doa karafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.